Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 2 untuk mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Kali ini adalah pertemuan keempat kita, dan kali ini saya akan lebih membahas mengenai sistem struktur grid atau papan catur yang kita akan manfaatkan pada tugas. Sistem ini juga paling sering digunakan di Indonesia. Rata-rata menggunakan sistem struktur grid, dan berikut adalah materi yang saya maksud. Jadi sebelumnya ada 5 golongan bentuk struktur yang bisa kalian terapkan pada bangunan. Yang pertama adalah struktur massa, kemudian ada struktur rangka, lalu ada struktur permukaan bidang, struktur kabel dan jaringan, serta struktur biomorfik. Yang paling sering digunakan di Indonesia dan kebiasaannya itu adalah menggunakan sistem struktur rangka. Sistem struktur rangka sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sistem struktur rangka bidang dan sistem struktur rangka ruang. Jadi kalau bidang itu 2 dimensi, kolom dan balok saja, sedangkan sistem struktur rangka itu sistem rangka ruang itu bisa membentuk ruang di dalamnya, jadi ke arah Z juga, tidak hanya ke arah X dan Y saja. Sistem struktur rangka bidang adalah sistem struktur yang terdiri dari 2 unsur pokok yang seperti tadi saya sudah bilang, yaitu kolom dan balok. Kolom adalah unsur vertikal yang berfungsi sebagai penyalur beban dan gaya menuju tanah. Sedangkan balok itu adalah unsur horizontal yang berfungsi sebagai pemegang dan media pembagian beban dan gaya pada kolom. Macam struktur rangka ditinjau dari perletakan atau kedudukan kolom pada bangunan, yaitu sistem struktur rangka yang tidak beraturan dan sistem struktur rangka yang beraturan. Sistem struktur rangka tidak beraturan, kedudukan kolomnya tidak mempunyai pola yang jelas serta jaraknya yang berbeda-beda. Jadi, sistem struktur rangka ini ketika jarak antar kolomnya berbeda-beda juga dikenal sebenarnya di dalam perencanaan, tetapi tidak disarankan kecuali memang sangat terpaksa, karena penggunaan sistem jarak yang berbeda-beda ini akan menyulitkan pembebanan ataupun pelaksanaan di lapangan. Sistem struktur rangka beraturan itu adalah ketika kedudukan kolom mempunyai pola dan jarak yang teratur atau sama. Berikut adalah klasifikasi struktur rangka beraturan, ditinjau dari penampilan atau wujud luarnya, yaitu ada struktur rangka dengan grid sempit, jaraknya dekat, dan kedua struktur rangka dengan grid lebar. Kemudian yang ketiga, struktur rangka dengan penampilan khusus. Nanti akan saya jelaskan apa maksudnya struktur rangka penampilan khusus itu. Lalu ditinjau dari jarak bentang, ada struktur rangka grid rata, yaitu rata satu arah dan rata 2 arah. Bisa rata satu arah, bisa rata 2 arah. Kemudian yang kedua adalah grid berirama. Beriramanya bisa satu arah atau beriramanya bisa 2 arah. Ditinjau dari arah kedudukan bentang, ada yang arah bentangnya 90 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Ada arah bentangnya membentuk bidang heksagonal atau yang membentuk radial. Dan yang terakhir ditinjau dari jumlah bentangnya. Ada yang 1 bentang saja, 2 bentang, 3 bentang, atau bentang banyak. Ini contoh ilustrasi mengenai struktur rangka yang tidak beraturan. Perhatikan bahwa walaupun struktur rangkanya tidak beraturan, tetapi semuanya mengarah membentuk bentuk yang teratur sebenarnya, jadi saling berhubungan. Sistem struktur rangka yang baik itu adalah sistem struktur rangka yang saling berhubungan sebenarnya. Lalu ada sistem struktur rangka yang beraturan, itu grid sempit yang pertama,
pertama itu adanya grid sempit karena kebutuhan jarak antar kolom yang harus dekat-dekat. Bisa saja ruangnya bebas kolom kalau misalnya kesulitan pada ground floor, pada daerah lantai paling dekat dengan tanah, dengan jalan mengganti beberapa kolom di atas dengan kolom-kolom utama pada ground floor yang berdimensi dan berjarak dengan bantuan min beam. Jadi seperti minggu lalu yang saya sudah jelaskan mengenai balok griders, jadi ada kemungkinan di lantai paling bawah itu bisa jumlah kolomnya lebih banyak daripada lantai paling atas, tetapi itu akan perlu bantuan balok yang cukup tebal atau min beam, dan itu perhitungan strukturnya khusus atau berbeda. Contohnya seperti ini, ketika perencanaan kamu membutuhkan struktur rangka grid sempit, tetapi di lantai paling bawah karena kebutuhan ruang, maka ada ruang-ruang yang harus bebas kolom, sehingga dibuatlah jarak yang lebih lebar dibandingkan di lantai 2. Tapi ini syaratnya dia hanya boleh ada di atas lantai, di atas tanah. Kemudian ada min beam ya, min beam tuh balok yang tebal di sini. Kolomnya berbeda, juga ada balok yang lebih tebal dibandingkan balok yang lain. Kemudian ada sistem struktur grid lebar. Ini adalah ketika jarak antar kolomnya relatif cukup besar, namun kolomnya ini harus kolom menerus. Jadi kemungkinan adanya kolom yang tidak menerus itu harus seperti pada grid sempit itu tidak bisa dilakukan pada grid lebar. Kemudian ada sistem struktur rangka dengan penampilan khusus. Ini adalah sistem struktur rangka yang menempatkan dinding padat selebar bangunan di ujung yang disebut sebagai dinding sopi atau gable wall. Jadi dinding ini menutupi rangka dan tapi tidak memikul beban. Dinding ini sebagai lapisan pengaku dan penahan gaya angin datar. Dinding ini berada di setiap lantai, jadi disebut sebagai dinding sopi yang tugasnya menutupi rangka tetapi tidak memikul beban. Nah, ini contohnya ya. Yang ada di luaran ini ya, ini namanya sopi, ini yang ada di luar, ini untuk bagi grid sempit dan ini untuk grid lebar. Ditinjau dari jarak bentangnya, ada sistem struktur grid rata, yaitu grid rata satu arah yang jarak antar kolomnya rata atau sama pada satu arah. Jadi rata di sini maksudnya adalah sama. Lalu ada grid rata dua arah, berarti yang kolomnya rata atau sama pada kedua arahnya, arah mendatar maupun arah melintang ya. Ada grid berirama yang juga dibagi menjadi grid berirama satu arah ataupun grid berirama dua arah. Jadi ini adalah contoh ilustrasi gambar grid rata yang satu arah yang sebelah kanan dan yang grid rata dua arah. Jadi yang satu arah ini satu sisi saja yang sama ya, kemudian yang dua arah tentu saja yang kedua sisinya sama. Kemudian ada grid berirama satu arah dan grid berirama dua arah. Yang di sebelah kanan adalah grid berirama dua arah dan yang sebelah kiri adalah grid berirama satu arah saja. Jadi semua posisi perletakan grid itu sekali lagi saya ingatkan harus ada kolom ya. Jadi tidak boleh dia ketika harusnya ada kolom tidak ada kolom, harus diperhatikan dulu nanti strukturnya seperti apa, kondisi di lantai 2 juga seperti apa. Kemudian berikutnya ditinjau dari arah bentang, sistem struktur rangka itu ada yang dibagi menjadi arah bentang 90 derajat, yaitu contohnya adalah grid rata satu arah atau dua arah dan grid berirama satu arah atau dua arah. Itu juga adalah contoh dari kedudukan bentang 90 derajat ya kan. Jadi kalau 90 derajat sudutnya berarti arah bentang 90 derajat, berarti contohnya adalah grid rata satu arah atau dua arah dan grid berirama satu arah atau dua arah.
Lalu ada arah bentang 45 derajat, arah bentang 60 derajat, arah bentang heksagonal, dan arah bentang radial. Ini contohnya. Jadi arah bentang 45 derajat yang di sebelah kiri dan arah bentang 60 derajat yang di sebelah kanan. Bentangnya itu bisa saja selain 90 derajat ya, digunakan yang 45 dalam kasus yang di sebelah kiri. Kemudian lalu ada arah bentang heksagonal yang di sebelah kiri dan contoh ilustrasi untuk arah bentang radial yang ada di sebelah kanan. Jadi ini semua adalah kemungkinan-kemungkinan penerapan sistem struktur misalnya. Jadi sistem struktur grid itu tidak semata-mata berbentuk kotak-kotak saja, tetapi jika bentuk ruangan kamu tidak kotak, kamu juga harus mengusahakan strukturnya itu ya, kolom dan baloknya itu mengarah ke bentuk-bentuk geometris, buat yang tidak berirama gitu ya, atau malah bentuknya tidak beraturan dan lain sebagainya. Sebaiknya selalu membuat perencanaan bangunan itu menggunakan sistem grid. Gridnya itu yang jika dimungkinkan menggunakan grid rata atau berirama, dan jika tidak dimungkinkan menggunakan bentuk-bentuk geometris, jadi yang arah bentang yang mau 45, 60, heksagonal ataupun radial. Kemudian ditinjau dari jumlah bentang, ada sistem struktur rangka satu bentang yang terdiri dari satu bentang murni, satu bentang berirama maupun satu bentang kombinasi. Kemudian dari struktur rangka dua bentang, sama seperti sistem struktur rangka satu bentang, ada yang dua bentang murni, ada yang dua bentang berirama, maupun dua bentang kombinasi. Begitu juga dengan yang tiga bentang, ada yang tiga bentang murni, tiga bentang berirama, dan ada yang tiga bentang kombinasi. Jadi sistem struktur rangkanya ada yang murni, berirama, maupun yang kombinasi. Nah ini contohnya ya, sistem struktur rangka yang dua bentang berirama. Jadi dia menggunakan jarak-jarak yang berbeda tetapi masih berirama. Jadi kita masih bisa lihat sistem strukturnya seperti apa. Tidak mesti kaku sistem strukturnya, tetapi jika kamu bisa mengelola sistem strukturnya, justifikasi bentuk-bentuk sistem struktur ya kenapa tidak. Nah, demikian materi saya kali ini mengenai contoh sistem struktur pada grid bangunan. Jadi tidak hanya bentuk yang kotak-kotak, kaku dan lain sebagainya saja, ada bentuk-bentuk sistem struktur yang berbeda-beda yang bisa menjadi alternatif bagi kalian untuk merencanakan sistem struktur. Cukup singkat materi hari ini, tapi semoga kalian dapat menangkap maksud saya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan kita berdiskusi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap sehat, sampai ketemu lagi minggu depan. Om Santi 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 Om.